Polisi berhasil menangkap Suyono, tersangka kasus pembunuhan beserta mutilasi terhadap korban bernama Rohmadi yang terjadi di Sukoharjo, Solo, Jawa Tengah. Peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada Jumat 19 Mei 2023 dini hari sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Korban tewas setelah dipukul menggunakan pipa besi sebanyak 3 kali di bagian kepala oleh Suyono. Suyono sempat mendiamkan jasad korban selama 1 jam karena tidak kuat membawa tubuh korban. Akhirnya Suyono memutuskan untuk memutilasi korban sekaligus untuk menghilangkan jejak pembunuhannya. Suyono memutilasi korban menggunakan pisau berukuran 30 cm yang dipinjam dari tetangganya yang berprofesi sebagai pedagang sate kambing. Suyono dan korban merupakan rekan satu tempat kerja di sebuah toko mebel. Suyono berniat menghabisi nyawa korban karena dendam. Suyono sakit hati tidak dipinjami motor oleh korban dan ingin menguasai motor korban. Adapun kasus ini bermula dari penemuan potongan tubuh potongan kaki kiri korban di bantaran Sungai Bengawan Solo di Palur Mojolaban, Sukoharjo pada Minggu 21 Mei 2023. Kemudian ditemukan potongan tubuh lainnya di Sungai Janas, kemudian penemuan kepala di bantaran Sungai Mojo, dan penemuan tangan kanan di aliran Sungai Janas pada Senin 22 Mei 2023. Tim gabungan dari Polres Sukoharjo, Polres Solo, serta Ditreskriamum dan Dokes Polda Jawa Tengah melakukan identifikasi berupa otopsi dan pemeriksaan sidik jari korban serta mencari pelaku. Polisi akhirnya berhasil menangkap Suyono di Desa Makam Haji, Sukoharjo, Jawa Tengah pada Minggu 28 Mei 2023. Suyono ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan dengan dipersangkakan pasal 340 subsidiar pasal 338 subsidiar pasal 365 ayat 3 KUHP dengan ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun. Saya waktu habis kejadian jam 10 menit saya pukul dia meninggal, saya diamkan selama 1 jam, saya bingung waktu itu, saya gelisah, maksudnya jalan ke sana ke sini di dalam rumah itu adalah menyaksikan waktu itu tidak ada cuma saya sendiri dengan waktu kamu motong berapa jam kamu bisa motong sekian banyak waktu itu saya keluar saya cari plastik kantong lagi setelah saya dapat dari tong sampah itu saya ambil santannya saya buang dan saya bawa pulang itu saya masih berpikir lagi gimana caranya saya membawa ini saya punya pikiran kalau tetangga saya penjual sate kambing dan saya meminjam pisau itu sepanjang 30 cm buat tajam itu tak buat motong itu. Oh, ya. Jadi itu kau bunuh sendiri ya? Ya. Kenapa kau bunuh? Saya sakit hati. Sakit hatinya kenapa? Waktu itu sebenarnya saya kasihan sama dia. Dia bekerja di situ itu dia setahu saya tidak digaji. Kok kamu punya pikiran tuh kamu potong itu untuk apa? Kok bisa kamu potong-potong gitu? Sebenarnya saya tidak punya pemikiran memotong. Waktu itu setelah saya bunuh saya pukul di bagian belakang kepala sampai 3 kali dia sudah meninggal dan saya akan membawa keluar itu sulit karena berat. Karena sulit terus kamu potong-potong? Iya. Perasaannya jenengan apa saat motong dasi, sikile, tangannya perasaanmu apa? Perasaan saya takut dan gemetar waktu itu memotong. Motong? Iya. Gemetar? Gemetar saya. Pokoknya kayak gitu? Iya. Saya takut waktu itu. Takutnya kenapa? Ya gemetar, saya tidak pernah melakukan kayak gini. Loh, tapi kok terus kamu potong? Ya karena saya takut ketahuan, saya potong. Oh biar nggak ketahuan? Iya, saya. Terus setelah kamu potong, kamu kumpulin lagi, kamu buang? Ya, saya cek. Buangnya di satu tempat atau beberapa tempat? Itu ada 3 tempat. 3 tempat. Biar apa itu? Biar apa? Biar apa? Istilahnya menghilangkan jejak. Menghilangkan jejak, bahasa polisi ya, menghilangkan jejak. Ya. Tapi kamu berani motong itu? Sebenarnya saya tidak, saya sebenarnya cuma ingin membunuh, tidak akan melakukan motong karena saya tidak bisa membawa mayat itu. Kantongnya itu kan cuma 1 meter, lebarnya warna hitam, tidak kemungkinan kantong 1 meter saya bisa membawa mayat itu. Ya. Terus saya waktu habis kejadian jam 10 menit saya pukul dia meninggal, saya diamkan selama 1 jam, saya bingung waktu itu. Bingung. Saya gelisah,
maksudnya jalan ke sana ke sini di dalam rumah itu. Ada yang menyaksikan waktu itu? Tidak ada. Tidak ada. Cuma saya sendiri dengan. Waktu kamu motong berapa jam kamu bisa motong sekian banyak? Waktu itu saya keluar, saya cari plastik kantong lagi. Setelah saya dapat dari tong sampah itu saya ambil. Sampahnya saya buang dan saya bawa pulang. Itu saya masih berpikir lagi gimana caranya saya membawa ini. Terus saya punya pikiran kalau tetangga saya penjual sate kambing dan saya meminjam pisau itu sepanjang 30 cm buat tajam. Itu tak buat motong itu. Jadi kamu motong itu biar untuk jejaknya hilang? Tidak, supaya saya bisa mengangkat, membawa. Terus kok kamu buang di beberapa tempat biar apa? Ya. Kan gasnya beda, kakinya beda, tangannya beda. Kamu buang di beberapa tempat biar apa itu? Ya biar tidak ketahuan gitu. Taruh di sini. Diecer, Ya. ngecer. Tapi satu aliran, satu aliran. air. Kowe kapok ora? Bah, saya kapok dan menyesal seumur hidup saya. Saya menyesal dan saya minta maaf kepada bapak-bapak maupun dari Kapolri dan sebagainya. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Saya minta maaf sebesar-besarnya dan saya minta maaf dengan keluarga korban yang telah saya bunuh. Saya menyesal sekali. Saya menyesal sekali. Ya, menyesal wis saiki, wingi menyesal. Saya minta maaf. Nggih, matur suwun.